5 rahasia rumah tua jadi kelihatan mewah tanpa tukang. Sebelum lanjut lagi, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, share, dan like ya. Makasih. Dan kita lanjut sekarang. Halo Bunda semua. Semoga semuanya sehat selalu ya. Melihat tren hunian di media sosial saat ini, rasanya seperti sedang dipaksa sadar bahwa rumah kita sendiri terlihat sangat kuno. Padahal menurut artikel desain interior terbitan awal tahun ini, nilai estetika sebuah hunian justru terletak pada bagaimana kita memperlakukan sudut-sudut ruangan tanpa harus merombak fondasi bangunan secara total. Kita seringkali terbuai ilusi bahwa rumah mewah harus selalu berlantai marmer atau memiliki perabotan mahal. Padahal rahasianya ada pada detail kecil yang sering kita abaikan begitu saja saat sibuk membersihkan rumah. Situasi ekonomi memang sedang menantang bagi para ibu rumah tangga. Namun, bukan berarti kita harus pasrah dengan kondisi rumah yang membosankan. Inilah saatnya kita membuktikan bahwa tangan dingin seorang ibu bisa menyulap hunian lama menjadi tampak berkelas tanpa harus memanggil tukang. Bangunan yang biayanya bikin dompet menjerit. Kita akan membedah 5 rahasia sederhana yang bisa dikerjakan sendiri di sela-sela waktu mengurus anak atau menyelesaikan pekerjaan rumah lainnya. Rahasia pertama adalah seni menyembunyikan barang atau decluttering total yang membuat ruangan tampak seperti lobi hotel berbintang. Coba bayangkan betapa lelahnya mata kita melihat tumpukan mainan anak atau peralatan dapur yang berantakan di atas meja. Jadi kuncinya adalah memindahkan semua barang ke dalam kotak penyimpanan seragam. Ketika permukaan meja terlihat bersih dan kosong, otomatis ruangan akan terasa lebih luas dan mewah karena mata kita tidak lagi terdistraksi oleh kekacauan visual. Rahasia kedua berkaitan dengan pencahayaan yang seringkali kita sepelekan. Padahal ini adalah kunci utama suasana ruangan. Jangan gunakan lampu putih terang benderang yang membuat rumah terasa seperti ruang operasi rumah sakit. Melainkan gantilah dengan lampu berwarna hangat atau warm white. Efek cahaya yang kekuningan ini mampu memberikan kesan elegan dan nyaman secara instan. Persis seperti suasana kafe mahal yang sering kita kunjungi untuk mencari ketenangan sejenak. Rahasia ketiga adalah manipulasi ketinggian gorden jendela untuk menciptakan ilusi langit-langit rumah yang lebih tinggi. Banyak dari kita memasang gorden tepat di atas kusen jendela. Padahal trik cerdasnya adalah memasang rel gorden setinggi mungkin mendekati plafon rumah. Dengan cara ini, dinding akan terlihat lebih jenjang dan rumah yang plafonnya rendah bisa seketika terasa megah dan luas. Tanpa harus melakukan renovasi plafon yang sangat mahal, rahasia keempat adalah menghadirkan elemen hijau berupa tanaman indoor yang benar-benar mampu menyegarkan mata dan suasana. Bukan tanaman plastik yang justru mengundang debu, melainkan tanaman hidup seperti lidah mertua atau sirih gading yang perawatannya sangat mudah bagi kita yang sibuk. Kehadiran unsur alam di dalam rumah memberikan kesan mewah dan organik yang tidak bisa dibeli dengan perabotan plastik buatan pabrik, serta membuat sirkulasi udara terasa lebih segar. Rahasia kelima atau yang terakhir adalah mengganti seluruh pegangan pintu atau knop lemari yang sudah mulai kusam dengan model yang lebih modern. Kedengarannya mungkin sepele, tapi justru detail kecil seperti ini sering memberikan perubahan visual yang cukup besar pada tampilan rumah. Pegangan pintu dan knop lemari adalah bagian yang paling sering disentuh setiap hari. Seiring waktu, warnanya bisa memudar, lapisannya tergores, atau tampilannya terlihat jadul. Tanpa kita sadari, hal-hal kecil seperti ini membuat rumah terasa kurang segar. Meskipun sebenarnya sudah cukup rapi dan bersih, coba bayangkan ketika pegangan pintu diganti dengan model yang lebih simple dan modern, misalnya warna hitam DOF, gold lembut,
atau stainless steel yang mengkilap, lemari dapur, lemari pakaian, bahkan laci-laci kecil di rumah bisa langsung terlihat seperti baru lagi. Padahal yang diganti hanya knopnya saja, bukan seluruh furniturnya. Kita sering fokus pada cat dinding, padahal detail kecil seperti gagang pintu kuningan atau hitam minimalis memberikan sentuhan kemewahan yang sangat kentara. Ini adalah investasi kecil dengan dampak visual yang sangat besar, karena setiap kali kita membuka pintu atau laci, kita akan merasakan kualitas material yang berbeda dan lebih kokoh. Sekarang coba perhatikan kembali sudut rumah kalian. Setelah menerapkan kelima langkah tadi, pasti ada perubahan energi yang sangat drastis. Tidak perlu lagi merasa minder saat tamu datang berkunjung. Sebab rumah bukan soal seberapa mahal harga kursinya, melainkan seberapa nyaman dan tertata kita mengelolanya. Menjadikan rumah tua sebagai tempat yang mewah bukan sekadar soal tampilan atau gaya, melainkan sebuah bentuk penghargaan yang tulus untuk diri sendiri yang setiap hari berjuang mengurus keluarga. Di balik dinding yang mungkin sudah lama berdiri, lantai yang telah menyimpan banyak jejak langkah, dan perabot yang menemani hari demi hari. Ada cerita tentang kerja keras, kesabaran, dan kasih sayang yang tidak pernah berhenti. Ketika kita merapikan, membersihkan, dan mempercantik rumah yang sudah lama dihuni, sebenarnya kita sedang merawat ruang yang telah setia menjadi saksi perjalanan hidup kita dan keluarga. Rumah tua seringkali menyimpan kenangan yang tidak ternilai. Mungkin di sanalah anak-anak pertama kali belajar berjalan. Di ruang tamu itu, keluarga pernah berkumpul sambil tertawa. Atau di dapur kecil itu, banyak masakan hangat dibuat dengan penuh cinta. Dengan memberi sentuhan baru menata ulang ruangan, membersihkan sudut-sudut yang lama terabaikan, atau menambahkan detail kecil yang membuatnya terasa lebih nyaman, kita sedang mengatakan pada diri sendiri bahwa semua usaha yang telah dilakukan selama ini pantas dihargai. Mari kita berhenti membandingkan rumah kita dengan milik orang lain di media sosial yang belum tentu seindah kenyataannya. Fokuslah pada apa yang bisa diperbaiki hari ini, sedikit demi sedikit, sampai rumah terasa seperti istana kecil yang paling kita cintai. Semangat para ibu! Hebat. Rumah yang mewah adalah rumah yang di dalamnya penuh dengan tawa dan kehangatan yang kita ciptakan sendiri setiap harinya. Tidak perlu terburu-buru karena keindahan rumah yang sesungguhnya adalah proses panjang yang bisa kita nikmati bersama keluarga. Sampai jumpa di tips berikutnya yang pastinya akan membantu kehidupan kita menjadi lebih praktis dan menyenangkan. Terima kasih sudah menemani curhat dan ceritaku sampai akhir. Sampai ketemu lagi di episode video berikutnya. Salam semangat, Bunda semua!